Halo gengs, sekarang kita ada di rumahnya Dokter Rija ya. Kali ini aku punya channel Door to Gedor. Kita gedor Dokter Rija, oke? Yuk masuk kita ke dalam. Ya cing cing. BRNT Music. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Dokter Rija? Ada. Oh iya, boleh masuk dok? Masuk lah. Oke. Yuk masuk dulu yuk, Bang Ren. Masuk, masuk, masuk. Udah, jelas aja. Mau nonton yang mau ditutup tapi nggak pada udah. Ya, udah. Ya. Jadi banyak apa? Udah. Udah bang? Udah bang, nggak apa-apa, ngasihin aja lah. Oh iya, oke Bang Ja, aku manggil abang atau dokter nih? Abang aja lah. Ya segan kali ya Pak ya kan Bang Ren. Manggil apa manggil abang kan? Dokter aja. Di luar apa? Lagi di luar. Iya, lagi di luar ini. Di luar konteks. Iya, di luar konteks. Di luar kantor. Ya jadi Bang Rija ini salah satu dokter yang lulus dari USU Bang ya? Ya. Ya, Lulus dari USU. Tahun 2000 berapa Bang kemarin lahir? Saya lulus 2015, masuk 2009. 2009, 2015 ya? Ya. Oh itu aku masih di Medan tuh. Kenapa Bang? Oh itu kayaknya mengambil spesial kemarin. Ya. Spesialis ya, Oh, sepeda. Sekarang Bang, sekarang ini apa namanya? Aktivitas atau profesi dokternya tuh di mana gitu? Kalau saya sih biasanya praktek sehari-hari itu di klinik Pratama Dangmerdu Medika, punyanya Bang Rio Kepri. Oh gitu. Ya, jadi Ini di nggak promosi ya. Oh iya. Iya. Oh. Jadi saya di klinik di salah satu klinik ya. Tadi udah dibilang. Iya, udah Ya, dibilang. nggak apa. Ya inilah dokter yang kerja di bank ya. Iya. Salah. Salah. Bank ya. Ya, jadi kebetulan ada perusahaan daerah itu mereka buat unit usahanya khusus untuk medikal gitu. Nah, jadi saya kerja di sana sebagai Standby di sana, ya sebagai kepalanya di sana dan juga praktek sana. Dan juga yang kedua itu saya sebagai pemateri khusus untuk IOM. Jadi teman-teman migran gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang provide untuk informasi seputar kesehatan untuk mereka. Oke. Gitu. Itu sih yang sibuknya. Nah itu tadi profilnya Bang Rija ya, biar kenal kita kan sama Bang Rija. Jadi Bang tujuan kami kemari, aku kan buat channel, ya Iya. kan. Itu namanya Door to Gedor. Door to door. Hah? Door to door. Door to Gedor aja biar keren. Door to door. Nggak buka gedor-gedor. Nah itu dia. Kami sebenarnya buat konten ini dapat apa aja free buka apa enggak? Jangan diterima ya guys. Iya jadi kami buat konten ini karena kan berhubung konten aku kan traveling nih kan, jadi nggak bisa kan kemana-mana gara-gara covid kan. Ya. Nah berhubung abang dokter juga, mungkin masyarakat nggak tahu nih kan, gimana cara menangani setiap ada pasien COVID-19 atau yang terjadi di dalam rumah sakit lah kita bilang. Apakah abang pernah lihat, maksudnya penanganan di rumah sakit tersebut, mengevakuasinya gimana? Bisa bang ceritakan sedikit aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita cerita dari pasien COVID itu ya, COVID ini kan dia penyakit yang sangat menular gitu. Nah jadi gara-gara sangat menular itu maka penanganannya juga nggak bisa seperti pasien-pasien biasa gitu. Oh ya beda. Nah, Ya. makanya Ini dia khusus ya. ya khusus, makanya kita penjemputan itu harus dengan menggunakan baju lengkap, baju astronot itu yang kita sebut sebagai astronot. ya Iya, iya. hazmat ya. Iya, iya. Hazmat maksudnya hazardous material. Oh hazardous Ya, material. hazmat jadi pakai itu. Fungsinya adalah supaya nggak ada kontaminan bahan-bahan biologis yang bisa terkena pada orang yang menjemputnya gitu. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau di rumah sakit nanti dia akan ditangani di ruangan khusus namanya Pinere. Pinere itu kayak Yes. bahasa Prancis ya. Ya, kan? Pierre Iya, gitu Pierre, ya. kan? Pinere ya, Cinere mungkin ya. Ini Jakarta ya. Cinere Jakarta ya. Iya. Ya, jadi kalau di Pierre itu Pierre itu apa maksudnya? Ada kepanjangannya lagi atau? ya, jadi Pinere itu
Itu singkatan sebenarnya. Singkatan ya. Itu kan mulai ada itu semenjak heboh-heboh yang SARS dulu ya. Iya, iya. SARS. Kemudian namanya itu Kemenkes bilangnya PINERE, penyakit infeksi new emerging Oh. dan re-emerging. Iya, iya, iya. Nah, jadi maksudnya adalah ini kan new emerging Ya, new disease nih kan, emerging, bisa dibilang ini penyakit yang baru nih. Baru ya. benar. Baru, kita nggak tahu apa-apa dan ternyata dia sangat menyebar gitu. Iya, Nah, penyakit infeksi new emerging, makanya nanti dia akan dirawat di ruangan khusus namanya PINERE itu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata SARS atau misalnya MERS ada lagi, nah, berarti dia re-emerging. Nah, nanti ruangannya di situ juga. Itu juga ya. Gitu, Berarti itulah tadi makanya namanya PINERE tadi ya. Ya. Karena ada penyakit yang baru tadi ya. Ya, penyakit infeksi yang Infeksi baru, baru ya. yang sangat menular. Sangat menular ya. Nah, dan penanganan di rumah sakit gimana nih Bang? Itu kan tadi kan di luar rumah sakit kalau aku bayangin ya kan, untuk penjemputan dan memakai APD dan lain-lain. Kalau di ruangan itu gimana tuh penanganan untuk intensif ke pasien? Ya biasa kalau misalnya kebetulan kan saya nggak langsung di ruangan ICU di sana, cuma saya dengan sharing-sharing dengan teman-teman yang benar-benar di sana, di lapangan sana. Ya pada dasarnya sih mereka yang ada COVID ya, COVID positif itu, baik nanti setelah PCR misalnya gitu, kemudian dicek, oh ternyata ada gejala, tentu kan nanti dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nanti di rumah sakit itu, kalau misalnya dia tidak ada gejala, ya tentu dia akan dirawat dengan sesuai dengan simptomnya atau gejala-gejala yang dimilikinya. Ya misalnya kalau misalnya demam, tentu diberikan obat demam. Berarti ada yang nggak semua gitu ya, misalnya kan ada ciri-ciri COVID tuh kayak batuk. Iya. Misalnya misalnya dicek ronsen paru-paru gitu kan, ada yang demam, ada yang enggak gitu. Misalnya ada beberapa ciri-ciri yang tidak termasuk itu. Misalnya paru-parunya nggak apa-apa nih, dia batuk aja tapi demamnya tinggi gitu. Gitu. Bisa. Jadi memang kalau misalnya kita cerita COVID ini kan tentu kita cerita mengenai gejalanya. Gejalanya apa-apa aja? Yang pertama kan demam. Iya. Ya demam, kemudian batuk. Kemudian ada batuk, sesak nafas. Ada sesak nafas, kemudian apalagi nggak nyaman tenggorokan, ya. Atau misalnya perasaan seperti flu. Atau bisa saja dia nggak ada gejala sama sekali. Kita sebutnya sebagai OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau OTG ini ya dia itu yang kita khawatirkan gitu sebenarnya. Karena Dia agak OTG ini kelihatan ya. iya, perasaan mungkin dia ini misalnya kayak saya atau kayak Bernard kan sehat ya. Goes juga, Iya. lari juga, iya. taekwondo apa segala macam. Jadi imun tinggi sehingga begitu virus itu masuk, tubuh kita tuh bisa ngelawan. Tapi sebenarnya positif nih. Oh, positif. Gitu, sebenarnya positif gitu. Nah, Tapi demamnya nggak ada gitu ya? demam nggak ada ya? gitu. Nah, ini ada sekitar 80% orang yang ini Di yang Indonesia, di seluruh dunia. seluruh dunia. Iya, jadi yang COVID itu ya 80%-nya adalah orang tanpa gejala gitu. Oh, 80% tanpa Iya. gejala Iya. diketahui ya. Sama juga kejadian yang Dan kayak dia diketahuinya itu kapan gitu? Pas ketahuannya gitu. Nah, jadi kan kayak gini, kapan kita tahu seseorang itu COVID Iya. atau enggak? Biasanya kan normalnya nih orang itu misalnya Barnard, Iya. Barnard datang ke rumah sakit misalnya, kok nggak enak badan rasanya gini. Iya. Oh ya, ternyata ada menurut tenaga medis ini ada ke arah nih menuju ke COVID nih gitu. Kita cek lah, namanya cek PCR. Iya. Ada dua sebenarnya metodenya. Ada yang rapid test. Waktunya berbuka. Iklan guys. Oke, balik lagi ya. Tadi ada iklan sedikit. Tadi ngobrol sampai rapid test Bang ya. Rapid test ya. Iya, jadi rapid testnya tempat Pak. Hah? Dari tempat. Gimana? Dari tempat di dalam ruangan sekarang. Oh iya, tadi kami pindah tempat karena tadi mau buka puasa. Jadi siap-siap lah tadi kan. Jadi kami skip dulu tadi yang cerita sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi nih. Jadi sampai rapid test. Rapid testnya tadi diapain tadi Bang? Kalau dia kan pemeriksaan untuk untuk COVID ini kan ada dua nih. Ada namanya rapid test, kemudian ada namanya PCR. Golden standard kita kan itu pakai PCR ya. PCR itu yang tadi yang kita Iya, tadi bahas tadi, pakai apa tuh namanya Ya, yang kayak dicolok tadi ya. ya dicolok gitu kan. Itu beneran dicolok Bang? Enggak? Maksudnya
posisinya sadar kita di Dia tesnya. posisi sadar, jadi kayak cotton bud cuma panjang, Oh. dimasukin, jadi nanti diambil sampelnya itu, baru nanti dimasukkan ke dalam wadah transporter khusus dia. Oh, itu mah Bang potong ya. Jadi itu apa, air liur kita diambil? Ya, Atau semacam itu. Sebenarnya bukan air liur sih, itu ada cairan. cairan ya? Ya, cairan di tenggorokan. Termasuk kita. tapi ya air Ya, liur itu ya. diambil situ ada 2 tempat situ, kemudian dari mulut kan. Itu baru nanti dimasukkan ada namanya VTM, viral transport media. Nah, nanti dari situ baru dibawa. Jadi sebenarnya untuk membawa sampel itu nggak sembarangan, ada namanya VTM, viral transport media. Nah, itu yang terbatas sebenarnya. Oh, itu yang terbatas. Ya, itu yang terbatas, dan alat untuk Alatnya ambil sampelnya juga terbatas juga. Nanti sampai sana ada reagennya lagi yang terbatas. Jadi memang semua serba terbatas lah jumlahnya gitu. Itu maksudnya di ekspor. Maksudnya impor ya. Pada saat awal itu mungkin semua masih diimpor, tapi sekarang kabarnya di industri dalam negeri udah bisa buat sendiri gitu. Baru yang kedua kan ada namanya rapid test ya. Rapid test itu kan ada rapid test yang antibody, ada yang antigen. Kalau yang pertama yang awal-awal itu kan rapid test antibody. Jadi istilahnya dia untuk mengetahui apakah tubuh kita ini udah membentuk antibody. Antibody itu maksudnya adalah kekebalan tubuhnya. Udah terbentuk nggak antibody untuk si COVID ini gitu. COVID. Nah, cuma memang kalau misalnya antibody ini nggak spesifiknya adalah karena dia belum mungkin pada hari pertama atau hari kedua atau mungkin hari ketiga itu belum terbentuk antibodinya. Nah, jadi hasilnya nanti negatif. Jadi orang bilang, "Wah, ini negatif nih," gitu. Dia udah seneng gitu kan. Ternyata pada saat diperiksa berapa hari kemudian, 7 hari kemudian rupanya dia positif gitu. Nah, itu kejadian yang sering gitu. Jadi makanya kalau misalnya negatif hasil rapid test nggak boleh senang dulu gitu. Dan dia dia tetap harus konfirmasinya pakai PCR swab itu tadi. Jadi makanya ya ngapain kita pakai rapid test kalau gitu kan? Ya cukup swab aja langsung gitu. Jadi kita nggak banyak habis uang gitu kan. Jadi singkat cerita nih, kan ada yang bilang juga katanya ada ini nih konspirasi ya kan, masalah apa namanya COVID-19 ini. Gimana pendapatnya? Singkat cerita aja gitu. Ya sebenarnya susah ya kalau konspirasi. Karena memang sumbernya juga nggak jelas gitu. Sumbernya nggak jelas. Belum ada yang benar-benar jelas ya. Iya, nggak jelas gitu. Kalau misalnya kita juga ngomong harus ada dasarnya gitu, dalilnya tuh apa kita ngomong gitu. Tentu kita semua patokan kepada lembaga-lembaga dunia seperti WHO atau misalnya mungkin CDC punya Amerika gitu, atau mungkin kita dari Kemenkes juga patokannya adalah dari WHO gitu ya. Tetap semuanya itu ada dasarnya gitu kita ngomong. Tapi sebenarnya kalau misalnya informasi yang didapat itu yang saya baca bahwasannya sumber dari si COVID itu ada yang dari Cina, ada yang memang dari Amerika gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baca gitu kan, ada yang pada saat tentara Amerika yang ikut lomba olimpiade tentara gitu di Cina, ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang katanya, ini dari laboratorium Wuhan gitu kan, yang laboratorium biologi gitu kan. Ya jadi itu banyak sih statement-statement yang berbeda ya. Ya banyak statement gitu. Dan kalau ini ya masing-masing dari negara kan saling tuduh-tuduhan gitu. Amerika nuduhnya Cina karena bukti mereka kuat katanya gara-gara dari laboratorium Wuhan gitu. Sementara Cina bilang ini sebenarnya dari sana gitu ya, tuduh-tuduhan. Ya kita nggak tahu gitu kan. Sebenarnya yang terjadi itu bagaimana gitu. Tapi ya kalau kita lihat dari rilis reportnya tetap sih dari masalah itu adalah dari Wuhan ya, dari pasar marketnya tuh. Wild market itu yang mereka menjual hewan-hewan kalau kita di Tomohon ya di Sulawesi.
Nah, kalau di sana di daerah Wuhan gitu. Tapi singkat cerita, jadi ini bakterinya kan sampai ada nih kayak di media tuh kayak 1000 kali dilihat ini gambarnya gitu. Misalnya bakteri si COVID-19 ini. Nah, Virus, sorry. ya virusnya. Nah, itu apakah ada yang benar-benar ada maksudnya terlihat benar lah gitu, jelas si virus itu gitu. Bentuknya gitu, apakah memang benar itu yang di 1000 kali di zoom, berapa kali di zoom ini, karena kan udah banyak ini kan, media ini kan agak susah dipercaya sekarang kan, jadi patokan juga kan. Apakah udah ada gitu apa yang benar gitu gambarnya gitu? Oh iya, jadi memang kalau misalnya virus COVID ini dia itu memang benar bentuknya itu seperti ya kita jarum-jarum itu, ada ya? jarum-jarum ya, kayak durian ya. Nah, itu kan COVID, kita sebenarnya COVID-19. COVID itu maksudnya adalah Coronavirus Disease 2019. Nah, penyebabnya adalah si SARS-CoV-2 gitu, SARS Coronavirus 2. Episode 2 nih. Episode 2 gitu. Karena banyak bilang katanya sangat mirip dengan SARS tahun 2003 2004 dulu, mungkin kalau pernah ingat-ingat dulu kan. Nah, kenapa dia dinamakan coronavirus? Karena bentuknya itu seperti corona. Corona itu maksudnya mahkota. Nah, jadi kalau misalnya bahasa, saya lupa bahasa Latin ya, bahasa Latin itu corona itu artinya adalah mahkota. Nah, makanya dibilang coronavirus karena bentuknya mahkota. Kalau kita lihat di bawah mikroskop elektron itu memang bentuknya seperti mahkota itu, gitu. Nah, kemudian nanti protein-protein ini terikatlah dengan dengan sel-sel tubuh kita, baru dia membuat penyakit di dalam tubuh bereaksi gitu. Berarti lebih kayak dulu kan ada H5N1 kan, flu burung. Berarti lebih ini ya, lebih lebih mematikan lah ya gitu. Sebenarnya kalau coronanya sehingga membuat ini kan satu dunia ini seperti heboh gitu kan, dan takut lah, kita bilang sampai nggak boleh keluar rumah dan lain-lain, nggak boleh berjarak juga kan, ada jaraknya. Apakah karena kita ada media sehingga mudah gitu kan, jadi nah, jadi gimana tuh pendapat? Jadi kalau misalnya coronavirus, kalau misalnya kita ngomong mengenai penyakit menular, kita harus tahu ada namanya R0 atau R0. R0 itu maksudnya adalah penyebaran virus itu. Nah, kalau misalnya si coronavirus itu R0-nya adalah sekitar di awal itu dibilang 1,4 sampai 4,3 dibilang. Itu kayak range ini ya, tinggi dia bahayanya gitu. Jadi R0 itu maksudnya adalah kayak kita angka prediksi bagaimana dia menularkan ke orang lain. Nah, ternyata R0-nya dari si coronavirus itu yang terbaru adalah sekitar 5,7. Maksudnya adalah satu orang yang terkena coronavirus, dia akan bisa menularkan hingga 5 sampai 6 orang. Bandingnya berarti ya. Seperti gitu. Jadi kalau R0 R0 itu nilai R0 kalau di bawah 1 dibilang ini akan cepat mati. Kalau misalnya R0-nya itu di atas 1, maka dia ini potensi untuk penyebaran itu sangat cepat sekali gitu. Nah, seperti itulah si coronavirus. Nah, kemudian itu yang menandakan bahwasannya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu gampang sekali menular. Nah, tapi kalau misalnya kita baca dari angka-angkanya gitu kan, apakah dia mematikan? Dia memang tidak semematikan si MERS ataupun si SARS misal gitu. MERS atau misalnya Ebola itu sampai CDR-nya itu, crude death rate-nya itu sekitar 30 sampai 50%. Artinya apa gitu? Dari 10 orang yang kena Ebola itu sekitar 5 orangnya mati gitu. Nah, sementara gimana kalau misalnya si corona itu dia di awal menurut rilis dari Cina itu sekitar 3%. Maksudnya adalah dari 10 orang 3 orang mati gitu kan. Dari 100 orang 3 orang mati, 3% ya. Nah, kalau misalnya si COVID yang sekarang ini ternyata di dunia itu rilisnya kan berbeda-beda gitu. Kalau di Indonesia mungkin sistem kesehatan kita masih kurang,
Jadi mungkin angka itu lebih tinggi daripada Cina, sekitar 8% kita. 7 sampai 8% gitu kan, cukup tinggi sebenarnya. Maksudnya dari 100 orang, 8 orang meninggal. Yes. Nah, sekitar segitu. Sekitar ya. 7 sampai 8 orang meninggal. Cukup tinggi sebenarnya. Apakah dia semematikan seperti si Ebola atau misalnya SARS? Ya. Memang angkanya nggak seperti itu. Cuma dia menyebarnya gampang sekali gitu. Itu ya. Menyebar gampang sekali sehingga angka itu jadi kesannya seperti kecil gitu. Tapi kalau masalah penyebaran tadi kan ada kemarin statement udara nggak di udara bebas dia nggak hidup gitu kan, sampai ada yang di berapa derajat dia tuh tahan panas pula. Sementara kalau dari dulu ya kan, untuk supaya kita di ruangan yang memang betul steril itu yang memang dinginnya di bawah minus pun bakteri itu pasti nggak bisa berkembang biak lah gitu kan. Sampai ruangan operasi itu dinginnya minta ampun karena 2 kali aku udah operasi kan. Nah kalau si corona ini kok bandel kali gitu kan, kok dia kuat sampai nggak misalnya dingin tuh dia malah tahan, malah dia bisa hidup di Eropa gitu kan dingin gitu, malah dia hidupnya di panas gitu tuh. Memang ada datanya tuh, maksudnya real untuk bahwasannya si corona ini memang benar-benar dia hidup di suhu sekian gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya di awal tuh kan sempat santer ya pernyataan dibilang wah Indonesia nih nggak mungkin lah kena corona. Iya dibecandain, nggak mungkin lah kita panas gitu. Ternyata kasusnya ada gitu. Sehingga jadi pertanyaan orang kenapa bisa ada gitu. Harusnya kan cuaca panas kayak gini loh, apalagi di Pekanbaru ini panas sekali gitu kan, apa gimana gitu. Nah jadi memang ternyata seperti yang mungkin kita pernah sebutkan, virus corona ini kan virus RNA itu gampang sekali mutasi. Nah dia gampang beradaptasi. Nah mungkin di awalnya dia nggak terlalu kuat, mungkin sekarang udah kuat. Dan terakhir itu saya ada baca rilisnya strain virus corona ini udah sampai 3 A, B, C gitu. Ada yang levelnya gitu ya. Beda-beda gitu jenisnya ya, gitu. Jenisnya, ya. Jadi ada coronavirus SARS-CoV-2A, ada SARS-CoV-2B, ada yang SARS-CoV-2C gitu. Nah, yang mana gitu ternyata? Iya. Jadi banyak gitu. Nah, itu juga yang masih terus dipelajari, digali. Karena memang ini baru gitu. Ini tapi jangan-jangan ada yang A nge-gym gitu, yang B atlet lari, yang C itu bela diri ya, makin kuat ya, sepeda ya. Jangan-jangan itu makanya mereka ini kayaknya buat organisasi gitu ya, atau komunitas biar makin kuat. Akhirnya gitu kan. Tapi singkat cerita nih Bang Rija kan, jadi kan di masa pandemi di bulan Ramadan nih kan, jadi kita kayak di rumah aja. Kayak lebaran pun nggak bisa tetap di rumah, ada yang nggak bisa pulang kampung ya kan? Nah dan di saat bulan Ramadan ini kita terbatas gitu aktivitas untuk di luar itu pun, kecuali benar-benar penting gitu kan. Nah gimana yang abang rasakan lah selama bulan Ramadan ini dan gimana menjaga kesehatannya lah untuk para masyarakat kan di Indonesia ini dan para netizen nih kan, atau ada ininya masukan tentang kesehatannya, apa menjaga supaya badan tetap fit. Iya. Nah, dan alhamdulillah terhindar dari si COVID-19 itu. Ya. Gimana tuh coba? Sebenarnya kalau saya rasa mungkin kalau kita bahas mengenai COVID itu sarannya apa, kayak mungkin udah muak mungkin. Iya. Buka radio itu juga ya kan? Buka TV semua bahasanya itu gitu. Buka macam teringat mantan apa ya kan? Kamar mandi teringat dia, bayang mau tidur teringat dia, itu aja. Ada masuk sedikit dengar ini radio itu juga ya kan. Hujan ingat mantan. Tsunami baru ingat Tuhan. Astagfirullah. Nah, jadi gimana menjaga kesehatan kita lah. Jadi memang bisa dibilang ini pengalaman baru gitu, bisa dibilang suasana ini yang berbeda suasana berbeda. 100 tahun sekali ini kita dapat kesempatan ini Ramadan yang benar-benar berbeda sekali, baru gitu kan. Saya nggak pernah seumur hidup, mungkin Barnard juga
Randy juga nggak Ya, pernah nggak pernah. sama sekali gitu kan. Tetap bersyukur lah gitu. Tetap bersyukur ya, istilahnya bahwasannya kita masih sehat, masih bisa beraktivitas walaupun terbatas ya. Tetap bagaimanapun juga social distancing nomor satu. Kenapa? Karena ini adalah droplets bukan airborne ya. Jadi bukan yang virus ini melayang-layang di udara, kemudian dia bukan nggak perlu juga semprot desinfektan di jalan karena dia memang sifatnya adalah droplet gitu. Makanya kenapa harus pakai masker juga gitu. Masker itu memastikan droplet tuh ludah tuh nggak terpercik keluar gitu kan. Nah kemudian menjaga jarak itu lebih memastikan lagi. Maaf dipotong nih bang, maksudnya droplet biar netizen mana tahu karena kita maksudnya kayak berpindah-pindah gitu atau kayak mana jelasin aja tuh. Jadi virus ini ada dia yang melayang-layang di udara, contohnya kayak penyakit campak gitu ya, yang lain-lain atau measles misalnya atau cacar, itu kan dia melayang-layang di udara gitu. Kalau misalnya coronavirus itu enggak, dia itu ngikut, pindah melalui cairan air liur. Nah kita sebutnya sebagai droplets. Makanya kita bersin harus kita tutup supaya dia enggak hacu, dia ke sana gitu. Kalau misalnya kita tutup pakai ini pakai ini atau pakai masker, memastikan bahwa dropletnya itu nggak pindah ke sana kemari. Nah takutnya adalah biar dia aja yang kena ya. Iya, biar dia aja yang kena gitu, jangan menularkan ke orang lain. Takutnya nanti acu gitu kan, kena nanti Barnard pegang ini misalnya, baru dia pegang mulut gitu. Ya balik lagi prinsip pencegahannya adalah Wuhan namanya. Kalau saya bilangnya Wuhan gitu kan, wash your hands. Oh itu ya panjangan ya. Wash your hands properly. Habis itu Wuhan nih guys. Use mask. Use mask. Oke. Nggak perlu pakai masker medis, tapi cukup pakai masker kain boleh ya. Tapi kalau bisa tapi kalau bisa jangan yang scuba gitu. Tapi masker yang agak tebal ya. Yang scuba tuh kayaknya tipis sekali dia. Oke. Hanya have your body temperature check regularly. Maksudnya adalah nggak spesifik kita harus cek cek suhu gitu, tapi cek kesehatan lah berkala. Avoid any large crowd. Hindari segala keramaian. And physical distancing. Nah, itu A-nya itu, dan N-nya itu never touch your eyes, nose and mouth without washing your hands first. Nah itu tadi sampai Bang Dr. Riza ya. Jadi Wuhan dari kepanjangannya ya. Aku lupa juga panjang kali tuh ya kan. Tapi nanti kita tengok di bawah ini ada nih ya. Oke. Nah jadi udah berapa lama nih Bang? Kalau saya ya kan aku nggak tahu nih, lupa aku udah datang nggak kemarin tuh Bang Ren. Aku datang nggak kemarin? Enggak ya? Aku ngisi acara. Aku kemana bang? Oh iya, Randy kalau nggak salah ngisi acara ya. Iya. Aku kemana bang? Kau nggak tahu aku kemana? Libur aku ya? Medan kali enggak? Iya, aku rasa tuh bang. Saya udah 1 tahun lah, udah anniversary pertama. Alhamdulillah. Ya. Jadi, Nat kapan nyusul? Bang, ada yang manggil bang. Ya, Bentar bang ya. Oke.